Judul dari apa yang saya mau bagikan kepada saudara dalam kebaktian ini adalah saya beri judul Tipu Daya Kekayaan. Oke? Judulnya apa saudara? Tipu Daya Kekayaan. Nah, kalimat ini Tuhan hidupkan minggu lalu dalam hidup saya. Dan benar-benar itu jadi rema sejak hari minggu lalu sampai hari ini. Nah, ini saya akan bagikan kepada saudara apa yang menjadi rema dari kata ini. Nah, sebelum kita lihat beberapa ayat, tentunya coba lihat dulu ke depan. Bahwa saudara dan saya seharusnya sepakat dulu. Bahwa alasan kita diberkati oleh Tuhan. Sebenarnya supaya kita dapat memberkati. Itu mesti sepakat dulu sebelum kita ngomong panjang lebar. Bahwa alasan kita diberkati itu supaya kita dapat memberkati. Nah, mengapa ini saya perlu ingatkan? Karena rasanya aneh. Karena semua orang sangat ingin diberkati. Sangat ingin diberkati. Tapi tidak semua orang rela memberkati. Kita kejar berkat kok. Kita klaim berkat. Kita doakan berkat. Kita imani berkat. Tetapi saudara harus sadar bahwa ternyata ada hal yang saudara perlu pahami. Bahwa alasan Tuhan memberkati saudara dan saya. Bukan untuk memanjakan kita. Bukan untuk membawa kita hidup makin mewah. Tapi supaya kita mampu bisa menjadi berkat. Tentu kalau kita mendengar kata berkat itu tidak melulu cuman uang. Saya setuju dengan itu. Tapi saudara perlu belajar salah satu cara dan bahkan cara untuk kita memberkati orang. Ternyata yang paling penting adalah menjadi berkat lewat keuangan kita. Adalah gampang kalau kita bilang saya dukung dalam doa. Tapi ada waktunya orang gak cuma butuh doa kita. Tapi juga butuh uluran tangan kita. Oke. Nah sekarang landasan ayatnya di mana? Tentu Bapak Ibu pernah membaca atau mendengar bahwa Kejadian 12 ayat 2 sampai ayat 3 ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Bahwa Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan apa saudara? Memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur. Dan engkau, saya tertarik dengan kata ini. Akan menjadi berkat. Jadi alasan Tuhan memberkati Abraham dengan luar biasa. Karena ternyata Tuhan ingin supaya Abraham bisa jadi berkat yang luar biasa juga. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu. Ini bukan cuma Abraham tapi saudara dan saya. Dan oleh kita, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi, saudara perlu sepakat itu. Nah, di poin ini, saya sudah singgung terus poin ini selama 3 kali kebaktian. Dan saya mau tekanin lagi di sini. Bahwa ternyata saudara perlu menyadari bahwa di dalam semua berkat yang kita terima. Perhatikan ini. Tidak semuanya untuk kita. Tapi ada sejumlah uang yang sebenarnya Tuhan titipkan dan Tuhan ingin kita salurkan. Kita ini tolong jangan gelap mata, jangan lupa diri. Begitu dapat berkat, itu jangan langsung bilang ini, haleluya, puji Tuhan, ini semua jatah saya. Kalau saudara mau sadar bahwa ternyata ada dari bagian itu yang sebenarnya Tuhan titipkan untuk kita nggak makan, tapi harus kita salurkan. Beberapa kali, tiap kali istri saya ini dapat berkat, gitu, kami dapat berkat. Ada beberapa kali, begitu diterima Roh Kudus bilang itu bukan jatah kamu. Jadi ada yang cuma numpang lewat. Ada yang cuma numpang lewat. Tiba-tiba kita diingetin, ada satu orang yang lagi dalam kebutuhan. Berarti dengan kata lain, kalau memang itu titipan, ya saudara tidak boleh pakai dong. Saudara paham sampai di sini? Saudara harus belajar salurkan. Tapi saudara jangan khawatir. Tuhan itu tahu saudara butuh. Tadi di kebaktian kedua saya sudah jelaskan. Bahwa Tuhan itu janji. Dia pasti akan cukupi segala kebutuhan kita. Nah masalahnya seringkali Tuhan tuh uji kita. Ada hal-hal yang cuma numpang lewat loh dalam hidup kita. Cuma kadang-kadang kita gak sadar itu. Kita bilang haleluya, sorak-sorai. Padahal ternyata Tuhan bilang, itu
harusnya cuma numpang lewat. Di mana ternyata Tuhan ingin itu kita salurkan kepada orang yang sedang membutuhkan. Nah, di titik ini tadi saya bahas di kebaktian pagi bahwa ternyata cinta uang membuat kita hidup sebagai pencuri berkat dan gagal menjadi saluran berkat. Nah, tadi pagi saya sudah sempat singgung, setiap kali kita mendengar kata pencuri berkat, siapa yang pertama kali terpikir? Pasti yang kita pikir langsung setan kan? Setan itu pencuri Pak, oke? Tapi pertanyaan saya adalah gini, ingat tujuan Tuhan memberkati kita bukan sekedar mencukupi kebutuhan kita, tapi supaya kita juga bisa menjadi berkat. Nah kalau ada bagian-bagian dari berkat yang kita terima itu, yang seharusnya kita salurkan, tapi kita pakai untuk kesenangan kita. Saya katakan ini, bukankah berarti saudara namanya pencuri berkat? Saudara tangkap maksud saya? Berarti tanpa sadar kita sedang ambil apa yang bukan jatah kita. Ingat, berarti dengan kata lain kita telah hidup sebagai pencuri berkat. Nah sekarang, waktu saya renungkan ini, saya bertanya, apa yang membuat seorang menjadi pencuri berkat? Tadi di kebaktian pagi saya sudah jelaskan, bahwa karena ada banyak orang percaya nggak tahu tujuan Tuhan memberkati. Yang kedua tadi, dalam kebaktian kedua saya membahas bahwa apa yang membuat seseorang bisa menjadi pencuri berkat. Karena ternyata tanpa sadar orang tersebut tidak belajar mengerti kata cukup. Nah di kebaktian ketiga ini ternyata apa yang membuat seseorang menjadi pencuri berkat. Di mana tanpa sadar akhirnya ada banyak yang harus kita salurkan tapi kita makan sendiri. Ternyata tanpa sadar. Yang ketiga menurut saya karena tipu daya kekayaan. Nah dari mana saya dapat ide kata tipu daya kekayaan? Ternyata itu ada di Alkitab. Dari mana? Coba lihat ini saudara. Di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-22. Coba saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat ini bicara tentang perumpamaan penabur yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan orang banyak waktu itu. Nah kalau saudara perhatikan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata. Yang ditaburkan di tengah semak duri. Ialah, apa saudara? Orang yang mendengar firman itu. Jadi udah dengar firman ini, terima firman. Datang kebaktian hari Minggu, ikut komsel. Terus dengar khotbah-khotbah dari radio saudara gitu. Dengar. Tapi apa yang terjadi? Lalu, apa saudara? Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Perhatiin ini baik-baik. Tadi kebaktian kedua saya sudah jelaskan satu kata. Ada yang ditakuti banyak orang Kristen. Ada banyak orang Kristen sudah gak takut setan. Tapi ada satu yang ditakuti. Takut kurang. Pengen memberi Pak. Tapi nanti kalau kurang gimana Pak? Takut kurang. Itu penghambat untuk kita jadi berkat seringkali. Nah ternyata ayat ini bilang, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah di titik ini saya masuk ke poin ini. Bahwa banyak orang percaya sedang tertipu tapi mereka tidak menyadarinya. Bahwa seringkali kita nggak sadar, kita pikir baik-baik saja, padahal ternyata saudara dan saya sudah jadi korban dari tipu muslihat, yaitu tipu daya, apa saudara? Kekayaan. Nah, saudara perlu paham bahwa apa sih yang dimaksud dengan tipu daya kekayaan? Ternyata yang Tuhan singkapkan kepada saya adalah tipu daya kekayaan itu apa sih? Simple. Ini saudara, tipu daya kekayaan membuat kita meyakini uang itu segalanya. Dan tanpa sadar, kita menjalani hidup dengan satu belief system. Kita lebih membutuhkan uang daripada Tuhan. Banyak orang percaya kalau hari Minggu ngomongnya Tuhan. Tapi hari Senin sampai Sabtu, yang terus kita kejar itu bukan Tuhan, tapi uang. Kenapa kita kejar uang? Karena tanpa sadar, kita telah
mempercayai bahwa uang itu segalanya. Kalau saudara berpikir bahwa uang itu segalanya, percayalah, saudara akan jadi pencuri berkat. Saudara nggak akan pernah mungkin bisa jadi saluran berkat. Karena apa? Jelas ini saudara. Saudara pernah menyadari bahwa uang itu nggak salah, uang itu netral. Uang itu bukan akar kejahatan, segala kejahatan. Cinta akan uang, itu yang akar segala kejahatan, jelas. Nah, waktu saya renungkan ini, yang Tuhan singkapkan adalah gini. Pertanyaan saya, gimana cara iblis mengendalikan kita? Pakai cara apa? Sadarkah saudara? Alat yang dia bisa pakai untuk mengendalikan kita, itu adalah uang. Iblis memakai uang untuk mengendalikan hidup kita. Nah, waktu saya siapkan materi ini, saya jadi ingat sebuah statement yang pernah disampaikan oleh seorang hamba Tuhan namanya Jimmy Evans. Dia bilang begini, saudara, perhatikan dia. Mamon ternyata menjanjikan kepada kita segala hal yang dapat diberikan oleh Tuhan. Ini ngeri ya. Keamanan, kehidupan yang bermakna, jati diri, kebebasan, bisa bebas beli apa aja, contohnya gitu, kapan aja gitu. Terus kuasa, kalau punya uang kan kita bisa ngatur orang. Sampai-sampai akhirnya kita berpikir kita bisa ngatur Tuhan. Terus kemerdekaan. Dan Mamon mengatakan bahwa ia dapat melindungi kita dari masalah-masalah dalam hidup ini. Dan uang ternyata merupakan jawaban untuk semua keadaan. Nah, tanpa sadar banyak orang percaya sedang tertipu oleh tipu daya, apa saudara? Kekayaan. Di mana apa yang terjadi tanpa sadar, akhirnya kita kejar uang. Dan seringkali ada banyak orang ngomong begini, coba kalau saya punya uang. Pernah dengar kata itu? Coba kalau saya punya uang banyak. Nggak dihina kayak gini. Nah, perhatikan ini. Coba kalau saya punya uang. Nggak susah kayak gini. Coba saudara perhatikan. Tanpa sadar akhirnya kita telah menjadi korban dari tipu muslihat iblis, di mana iblis telah mempengaruhi pikiran kita bahwa uang segalanya dan bukan Tuhan yang segalanya. Dan di titik ini apa yang terjadi? Gak heran ternyata kalau saudara perhatikan ayat tadi, bahwa ternyata cinta uang itu penghambat pertumbuhan rohani yang tidak disadari. Masih ingat tadi? Tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jangan pernah main-main dengan cinta uang. Saya sangat yakin gembala saudara akan sepakat dengan saya. Saya belum pernah ketemu orang yang cinta uang sekaligus cinta Tuhan. Saya tidak pernah ketemu orang yang benar-benar cinta uang. Benar-benar rohaninya makin hari makin bertumbuh. Karena ternyata tanpa sadar, kita telah menjadi korban dari tipu daya kekayaan. Lihat ini saudara. Yang benar, itu ternyata bukan cinta uang. Yang benar adalah cinta uang atau cinta Tuhan. Bukanlah cinta uang dan cinta Tuhan. Tahu nggak? Bisa memahami kalimat saya ini? Yang benar, itu cinta uang atau cinta Tuhan. Bukan cinta uang dan cinta Tuhan. Jadi saudara nggak bisa mencintai Tuhan dan uang pada saat bersamaan. Jadi heran rasanya kalau saudara berkata, saya intim sama Tuhan. Tapi saudara telah menjadikan uang sebagai segalanya. Saya mau katakan kepada saudara, saudara sebetulnya tidak sedang intim sama Tuhan. Tapi saudara sedang intim sama uang. Lihat gambar ini. Ketika kita makin mendekati uang, sebenarnya kita sedang menjauh dari Tuhan. Makanya saya melihat bahwa mengapa ada banyak orang gagal hidup sebagai saluran berkat. Karena tanpa sadar uang itu segalanya. Ketika uang segalanya, maka kita utamakan semuanya. Kita menimbun uang sebanyak-banyaknya. Padahal Tuhan bilang, nak, ingat loh, aku memberkati supaya engkau dapat memberkati orang lain. Nah, coba lihat ini saudara. Ayat ini sebetulnya kembali meneguhkan kita. Matius pasal 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada siapa?
dua tuan. Kita nggak bisa punya dua bos pada saat yang bersamaan, saudara. Perhatikan ini. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang lama digunakan, tiadalah dapat kamu bertuhankan Allah bersama-sama dengan Mammon. Minggu lalu kalau tidak salah, saya mengajar di CKC sebuah pelajaran yang saya beri judul pelajaran dari Yudas. Yang mengejutkan saya ketika Roh Kudus singkapkan ini, bahwa ternyata Yudas dan kita ini punya banyak kesamaan. Sama-sama orang pilihan. Sama-sama orang yang dipercaya. Tapi ternyata karena dia cinta uang, dia mengkhianati Tuhan. Maafkan saya. Tapi saya percaya katanya saudara ini udah tahan uji dapat teguran. Suka pedes-pedes level berapa, level geledek kali ya. Tapi harus etika orang Jawa, jadi minta maaf dulu. Kehadiran saudara tiap minggu tidak menjamin bahwa saudara menang sama uang. Kehadiran saudara tiap hari minggu tidak menjamin bahwa sebenarnya hatimu sungguh-sungguh intim sama Tuhan. Nah, waktu saya renungkan ini, apa poin yang saya dapatkan? Tipu daya kekayaan ternyata membuat orang percaya mencintai uang dan menuhankan uang. Tanpa sadar gara-gara uang kita korbankan Tuhan kok. Demi uang kita nggak taati Tuhan kok. Demi uang kita lari dari panggilan kok. Demi uang kita tinggalkan pelayanan-pelayanan yang harusnya jadi tanggung jawab kita. Tapi demi uang kita korbankan. Dan kita pikir Tuhan pasti akan ngerti. Dan saya mau katakan kepada saudara, hati-hati. Nah, mengapa ini penting saya suarakan? Lihat ini saudara. Mengapa orang sulit hidup sebagai penyalur berkat? Dan akhirnya hidup sebagai pencuri berkat. Kenapa? Begitu diberkati langsung lupa diri. Langsung apa yang terjadi? Kita simpan di deposito kita. Kita simpan di rekening kita. Padahal ternyata Tuhan bilang, hey. Ada bagian-bagian yang harusnya kamu salurkan. Tadi di kebaktian pagi saya katakan, kalau saudara tidak hidup sebagai pencuri berkat, tidak akan pernah pekerjaan misi itu kekurangan dana. Tidak akan pernah harusnya. Karena tujuan Tuhan memberkati kita supaya kita bisa mensupport tentang kepentingan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Tapi hari-hari ini saya banyak ketemu, bersyukur kalau di sini enggak. Tapi di beberapa tempat pekerjaan misi terkendala oleh karena tidak adanya dana kok. Dan yang mengerikan ternyata ada banyak orang yang akhirnya hidup mewah. Padahal ternyata pekerjaan misi terlantar. Pertanyaan saya, bukankah artinya kita sebenarnya telah gagal hidup memahami tujuan Tuhan memberkati kita? Itu sebabnya poin penting yang saya mau sampaikan. Mengapa orang sulit hidup sebagai penyalur berkat dan akhirnya hidup sebagai pencuri berkat? Simpel. Karena semakin banyak uang, semakin rasa aman. Dan berkurangnya uang, maka terganggunya rasa aman di hati kita. Coba perhatikan ini. Testingnya. Waktu rekening mulai menipis. Keganggu nggak saudara? Kalau keganggu, tanpa sadar, saudara telah tertipu oleh tipu daya kekayaan. Tadi pagi di kebaktian gue saya sudah bahas panjang lebar dan saya nggak mau ulang itu, oke? Saudara perlu dengar supaya bisa memahami secara utuh. Karena ada poin-poin lain yang saya mesti sampaikan. Nah, di titik ini saya mau ajak untuk saudara lihat, yuk ayat ini. Lukas 12 ayat 15. Bisa baca sama-sama dengan saya? Siap ya saudara? 1, 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Oke, sekali lagi, siap. 1, 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, terhadap sebab
hidup. Sekarang saudara ngerti bahwa tipu daya kekayaan itu membuat kita tidak menghidupi ayat ini? Hari ini, saya tertarik dengan kalimat ini. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Kita selalu jaga-jagai sama setan terus. Tapi kita nggak berjaga-jaga terhadap bahaya cinta akan uang. Tanpa sadar ada banyak orang lebih percaya uang daripada Tuhan. Dan menurut saya, apa bedanya kita dengan Yudas Iskariot? Apa bedanya? Waktu tadi sementara saya sedang siap-siap check out di hotel, tiba-tiba Tuhan ingatkan ini, itu sebabnya saya rombak materi ini, ada beberapa yang saya tambahin. Sebenarnya, tipu daya kekayaan justru merugikan dan menghancurkan kekinian sekaligus kekekalan orang percaya. Saya ulang, ini penting sekali. Bahaya dari tipu daya kekayaan, apa itu budaya kekayaan? Ketika kita mulai berpikir bahwa uang itu segalanya. Oke, saudara paham ya? Uang itu segalanya. Hati-hati begitu saudara udah meyakini bahwa uang itu segalanya, saya mau katakan, berarti saudara sudah jadi korban dari tipu daya kekayaan. Artinya mulai hari itu uang yang akan mulai mengendalikan, mulai menentukan keputusan-keputusanmu. Itu namanya kita jadi korban tipu daya kekayaan. Nah, sebuah peringatan bahwa sebenarnya tipu daya kekayaan justru merugikan dan menghancurkan kekinian dan kekekalan orang percaya. Loh, kok bisa ya? Waktu saya renungkan ini, kenapa tipu daya kekayaan merugikan dan menghancurkan kekinian dan kekekalan orang percaya? Yang pertama, kalau saudara berpikir bahwa uang segalanya, berarti saya mau tanya sama saudara, memberi itu senang atau susah? Susah. Karena ketika uang segalanya, begitu saudara lepaskan uang, ada sesuatu yang sakit dalam dirimu. Akibatnya, orang sukar membeli. Padahal saudara sadar, di dalam hidup kita itu ada namanya hukum tabur tuai. Lihat ini, lihat ini. Ketika saudara tidak menabur, maka saudara pasti tidak akan menuai apa-apa. Coba lihat ayat ini. Mazmur 126 ayat 5-6. Orang-orang yang menabur dengan apa saudara? Dengan apa saudara? Mencucurkan air mata. Tolong tanya, kapan terakhir saudara menabur terus sambil nangis? Kita kan nabur sambil ketawa-ketawa ya. Itu berarti kalau nabur sambil nangis, berarti sepertinya kondisimu itu tidak ideal untuk memberi loh. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pertanyaan saya yang kedua, kapan saudara menuai dengan bersorak-sorai? Ya, menuai sih sering sih Pak. Kapan menuai dengan sorak-sorai? Berarti kalau sampai sorak-sorai itu nuainya banyak. Nah kenapa nuainya banyak? Ya naburnya banyak. Karena naburnya banyak, makanya sambil nangis. Saudara paham? Apa yang membuat tipu daya kekayaan merugikan kekinian kita? Karena waktu saudara jadi korban tipu daya kekayaan, saudara itu tidak nabur tapi genggam. Waktu saudara genggam, tidak belajar menjadi saluran berkat, maka tidak ada benih yang saudara tabur. Dan kalau tidak ada benih yang saudara tabur, jangan pernah berharap ada yang saudara tuai. Lihat ayat ini. Orang yang berjalan maju dengan, apa saudara? Menangis. Dan yang memberkati saya adalah kalimat berikutnya. Motivator-motivator itu selalu pakai ayat ini. Apakah itu? Ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis. Mengapa saya katakan ini motivator-motivator? Sering dengar motivator bilang gini, sesusah apapun hidupmu, jangan berhenti. Maju terus. Sorry, itu bodoh.
Saudara nangkap maksud saya? Kenapa itu bodoh? Ada banyak orang bilang gini, udah susah, sesusah apapun, jangan menyerah, jangan berhenti, maju terus. Kalau saudara maju terus sambil menangis, gak ada apa-apa saudara. Ayat berikutnya, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil, katakan sambil menabur benih. Jadi kalau maju terus sambil nangis tapi gak nabur benih apa-apa, itu bodoh. Tapi Tuhan bilang, sesusah apapun kamu, tetap belajar nabur. Saya mau bilang sama saudara, sejak saya ngerti kebenaran ini. Kalau saya ketemu orang yang sedang kesulitan uang, saya selalu bilang, tetap belajar nabur. Nabur itu mestinya bukan masalah jumlah kok. Ada yang bilang, Pak, tapi adanya 10.000. Ya itu benih. Itu benih. Nah banyak orang percaya karena tipu daya kekayaan, maka ketika kita diizinkan mengalami krisis, justru akhirnya kita menutup diri untuk jadi saluran berkat. Dan saya mau katakan, itu setan. Setan gak ingin saudara menuai. Saudara paham maksud saya? Setan gak ingin saudara menuai. Nah perhatikan ayat ini. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Dan yang membuat saya bersuka cita adalah kalimat berikutnya. Pasti. Katakan pasti. Katakan pasti. Ada kabar baik buat saudara. Tabur tuai itu adalah kepastian. Nah ayat ini bilang pasti pulang dengan sorak-sorai. Dan apa saudara? Sambil membawa berkas-berkasnya. Itu sebabnya saya selalu katakan, kekurangan tidak menjadi alasan untuk engkau tidak memberi. Sisihkan, tabur. Nah waktu saya renungkan ini saya jadi ingat statement daripada Andrew Wommack. Nah satu kali Andrew Wommack menurut saya mengucapkan satu statement penting yang akan menjadi kabar baik buat kita. Apakah itu? Dia bilang begini, if what you have in your hand is not enough for your need, turn it into your seed. Wow. Katakan wow. Kok gak wow ya saudara? Ini jauh dari wow. Dia bilang, kalau yang ada di tanganmu itu tidak cukup untuk menjawab kebutuhanmu. Kenapa engkau gak ubah itu jadi benihmu? Menarik. Banyak orang waktu susah malah justru ngumpulin terus. Kasih dong ke aku, kasih dong ke aku, kasih dong ke aku, kasih. Kita berpikir bahwa semua orang harus ngasih ke kita. Padahal Tuhan bilang, ya kamu akan dikasih. Tadi pagi saya katakan, belajar untuk saling berbagi. Tapi ingat baik-baik, waktu saudara dapat itu, belajar memberi. Karena saya sangat yakin bahwa ternyata Tuhan sedang mengajar kita. Nah kenapa seringkali kita menjadi pencuri berkat? Tadi di kebaktian kedua saya bilang, pencuri itu seringkali mencuri karena kepepet. Kepepet oleh keadaan. Dan berapa banyak kita mencuri berkat yang harusnya kita salurkan. Karena kepepet juga. Sampai akhirnya apa terjadi? Kayaknya saya masih butuh. Padahal Tuhan bilang, nah itu ditabur. Dengar kalimat saya. Saya lupa tulis di PowerPoint. Apa yang kau tabur tidak akan pernah mengubah kekinianmu, tapi masih mengubah masa depanmu. Apa yang kau tabur hari ini memang tidak akan pernah mengubah keadaanmu hari ini, tapi itu pasti mengubah masa depanmu. Hari ini, apa yang membuat kita gagal untuk jadi saluran berkat? Tipu daya kekayaan. Akhirnya apa yang terjadi itu menghimpit. Sehingga akhirnya rohani kita gak tumbuh. Kita diperbudak sama uang. Ngomong sih Tuhannya Yesus. Tapi dalam keseharian sebetulnya yang memerintah kita adalah uang. Coba saudara perhatikan ini. Nah ketika saya renungkan ini saya jadi ingat. Yang sebenarnya kita butuhkan bukanlah banyak. Tapi yang kita sebenarnya butuhkan adalah berkat Tuhan. Nah ada berapa banyak orang terintimidasi bilang gini, Pak, mana cukup? Jangan pernah mengecilkan Tuhan. Apa yang menurutmu tidak cukup, tapi ketika Tuhan berkati itu bisa limpah bahkan. Kenapa saya pilih gambar ini? Masih ingat
pengalaman daripada janda Sarfat. Janda Sarfat ini lagi ngalami krisis. Saya mau bilang sama saudara, sesusah-susahnya saudara di ruangan ini, tidak akan pernah sesusah anak orang ini. Waktu Elia datang, Elia minta minum, nggak ada masalah kalau air. Makanya dia bergegas mengambil air. Tapi waktu dia sedang berjalan mengambil air, Elia bilang gini, tolong dong bawain aku juga roti, aku lapar. Dengar kata roti, itu langsung kalau orang bilang merengpeng. Tahu nggak bahasa Jawa itu? Langsung tensinya naik. Apa? Itu kalau bahasa saya. Roti. Agak-agak emosi dikit gitu. Kenapa? Karena ternyata dia jelaskan. Tuhanku tahu apa yang lagi aku lakukan. Aku tuh lagi ngumpulin kayu bakar. Yang aku mau bawa pulang. Dan nanti di situ aku akan masak hartaku yang terakhir. Masih ingat itu? Dan kami akan makan yang terakhir itu. Lalu kami mati. Udah habis-habisan. Jadi tolong jangan self pity. Sesusah-susahnya saudara. Masih lebih susah orang ini. Tapi saya mau tanya. Aduh ini gak enak. Kalau dilihat dari etika ketimuran. Elia ini kira-kira punya sopan santun enggak ya? Egois banget. Coba saudara perhatikan ini. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan. Nah kok tiba-tiba saya diingetin. Coba buka di 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Coba lihat dulu sebentar. Ini penting. Terluput, terlewat. Tapi ini penting. 1 Raja-Raja 17. Ayat 13. Coba lihat dulu saudara. 1 Raja-Raja. Oke, 13. Tetapi Elia berkata kepadanya. Perhatikan kalimat ini. Ini waktu saya baca ini saya bersuka cita. Perhatikan ini. Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Apa yang luar biasa menurut saya? Yang luar biasa, Tuhan tuh gak minta banyak kok. Elia tuh gak bilang, tolong kasih semuanya. Enggak. Dia bilang, buatlah lebih dahulu bagiku. Ingat baik-baik. Saya mau tanya, kalau janda itu gak nurutin tuntunannya Elia, ada gak masa depan? Tidak ada. Hari ini, iblis telah menghancurkan kekinian kita lewat tipu daya kekayaan. Kita genggam, padahal ternyata Tuhan bilang, aku mau kamu jadi saluran berkat. Jadi, kalau sampai saudara dapat sesuatu, terus Roh Kudus itu titipan. Justru saudara harus senang. Karena sebenarnya itu jadi benih. Saudara paham maksud saya? Itu jadi benih. Kita kan bodoh. Begitu suruh ngasih kita langsung teriak-teriak, nangis-nangis. Dan marah sama Tuhan. Padahal ternyata kalau Tuhan ingin kita menabur. Supaya Tuhan ingin bisa mengubah masa depan kita. Amin saudara. Itu yang pertama. Tadi saya katakan tipu daya kekayaan telah berhasil merugikan dan menghancurkan kekinian kita. Sehingga saudara gagal menuai yang terbaik dari Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, apa hubungannya dengan tipu daya kekekalan? Tipu daya kekayaan dengan kekekalan. Lihat ini saudara. 1 Timotius pasal 6 ayat 18 sampai 19 bilang begini. Peringatkanlah agar mereka itu apa saudara? Berbuat baik. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi, apa saudara? Kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Saudara suka atau tidak? Ada banyak orang belum suka. Sedih
memberi dan membagi. Tapi ayat ini bilang suka memberi dan membagi. Ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Dengar baik-baik. Masa depan di kekekalanmu itu bukan ditentukan oleh seberapa uang yang berhasil kau tabung di rekeningmu. Tapi berapa harta yang kau rela persembahkan buat kepentingan kerajaan. Ternyata itu cara mentransfer rekening kita di surga. Saudara sadar bahwa tipu daya kekayaan itu jahatnya minta ampun. Membuat kita tidak mengalami yang terbaik di kekinian. Dan sekaligus di kekekalan. Tidak ada yang kita persiapkan. Hari ini saya mau akhiri dengan sosok satu orang ini. Coba perhatikan ini. Menurut saya, Lot adalah contoh seorang yang Lot adalah contoh seorang yang menjadi korban dari tipu daya kekayaan. Kehidupannya hancur karena ia mempercayai tipu daya kekayaan. Tentu mendengar kata Lot, saudara nggak asing lagi karena saudara sering membaca dan mendengarnya. Tapi satu hari Tuhan membuat saya kagum sama yang Roh Kudus singkapkan. Apakah itu? Lihat ini. Kejadian 19 ayat 15 sampai 17 dan ayat 26. Firman Tuhan berkata begini. Ketika fajar telah menyingsing. Ini menarik. Ketika fajar telah menyingsing. Pertanyaannya, kapan malaikat itu datang ketemu sama Lot? Petang. Betul? Mertamu di rumahnya Lot. Terus malam-malam seluruh kota mau memperkosa dua malaikat itu. Malam. Oke? Malaikat tarik Lot, masih ingat itu ceritanya? Terus dia kasih tahu, Tuhan akan menghancurkan kota ini. Itu malam. Ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing. Kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Saya mau tanya. Kalau saudara bilangin, saya bilang, Pak, ini 5 menit lagi tempat ini mau dihancurkan dan dibakar. Saudara mau berlama-lamaan di sini? Saudara mau berlama-lama di sini? Tidak. Saudara pasti akan lari sesegera mungkin. Saudara belajar sesuatu maksudnya? Perhatikan ini. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera katanya. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini. Supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Boleh nggak kalau saya ganti dengan kata menyeretnya? Ini agak-agak setengah diseret nih menurut saya. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkan nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Apa yang membuat Lot berlambat-lambatan? Tipu daya kekayaan. Lihat ini. Apa yang membuat Lot memilih tinggal dan sulit meninggalkan Sodom? Bukankah kekayaan? Saudara paham maksud saya? Kekayaan menghimpit dia. Ini kalau tadi bahasa Yesus dalam bahasa perjanjian baru. Ini bahasa perjanjian lamanya adalah, ini contoh orang yang dihimpit itu adalah Lot. Waktu dia bilang kota ini mau dimusnahin. Waduh, harta bendanya banyak, saudara. Waktu harta bendanya banyak jadi bingung. Aduh, ini apa yang mau dibawa? Sampai-sampai Tuhan harus seret dia keluar. Berarti dengan kata lain, dia telah menjadi korban dari tipu daya kekayaan. Dari mana saya tahu? Lihat ini saudara.
Lihat ini saudara. 2 Petrus pasal 2 ayat 7 sampai 8. Bukankah ketika Tuhan singkapkan ini saya jadi ngerti ayat ini? Saudara perhatikan ini. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang yang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Waktu saya selama sekali baca ini saya kurang paham. Sampai ketika Roh Kudus singkapkan tentang bahaya tipu daya kekayaan, saya baru ngerti bahwa ternyata Lot itu sebenarnya udah kesiksa. Dia tahu seharusnya dia nggak ada di situ. Tapi apa yang dia membuat tetap ada di situ? Duit. Kekayaan. Sayang, kata itu. Berapa banyak orang-orang percaya tahu bahwa itu usaha yang tidak berkenan kok. Tapi berapa banyak kita pertahankan dengan kondisi hati yang sebenarnya tersiksa. Saya mau tanya sama saudara. Kalau hari itu Lot memutuskan untuk meninggalkan Sodom. Masih ingat kenapa dia pilih Sodom? Karena dia melihat Sodom itu seperti taman Tuhan. Itu tempat yang terbaik menurutnya. Itu sebabnya dia pilih itu, dia pertahankan itu. Kehidupannya hancur oleh karena tipu daya kekayaan. Hari ini saya memberi sebuah peringatan buat kita. Waspadai tipu daya kekayaan. Karena iblis pakai uang untuk membuat kita hidup sebagai pencuri berkat dan bukan sebagai saluran berkat. Tanpa sadar ketika kita telah terdoktrin oleh setan bahwa uang itu segalanya, maka seringkali kita justru tidak taat kepada Tuhan selama kita menuhankan uang. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan kepada saudara, berhati-hatilah. Karena nggak mungkin hidupmu makin bertumbuh kalau engkau menjadi korban dari tipu daya kekayaan. Coba saudara perhatikan ini. Saya tutup dengan ini. Saran saya. Berontaklah terhadap dominasi mamon. Dan pensiunkanlah mamon sebagai Tuhan dalam hidupmu. Tuhan adalah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Iblis pengen ngatur kita. Gimana caranya? Pakai uang. Itu sebabnya saya katakan, berontaklah terhadap dominasi mamon. Jadi setiap kali Roh Kudus bilang begini, ayo beri, ayo berbagi. Tapi setan akan bilang, nanti kalau kurang gimana? Kan kamu masih butuh. Ingat, jangan izinkan mamon mengatur hidupmu. Amin. Berontaklah terhadap dominasi mamon. Dan pensiunkan mamon sebagai Tuhan. Karena mamon harusnya alat. Betul gak saudara? Itu adalah alat kita untuk melayani Tuhan. Itu alat kita untuk menolong banyak orang. Bukan jadi atasan atau bos kita. Nah waktu saya renungkan ini, Tuhan ingatkan satu sosok di Alkitab. Contoh orang yang mempensiunkan mamon jadi Tuhan dalam hidupnya. Siapakah itu? Orang itu adalah Sakeus. Saya minta pemain musik bisa tolong. Sakeus menurut saya adalah contoh seorang yang mempensiunkan mamon sebagai Tuhan. Saudara pernah lihat dalam Alkitab bahwa Sakeus itu orang yang benar-benar cinta duit? Kalau jadi kepala pemungut cukai itu benar-benar orang yang cinta duit. Pemungut cukai aja udah meras, apalagi kepalanya. Tapi waktu dia jumpa dengan Tuhan, ada yang berubah dalam hidupnya. Mamon bukan lagi Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan. Saudara paham sampai di sini? Nah, apa bentuk bahwa Yesus itu jadi Tuhan? Ingat, Lukas 19 ayat 8 berkata, tetapi Sakeus, apa saudara? Berdiri.
dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa saudara? Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Aneh saudara, orang yang benar-benar bertuhankan Yesus, benar-benar tidak pernah takluk oleh uang. Itu sebabnya hari ini pertanyaan saya, siapa sesungguhnya yang jadi Tuhan dalam hidup kita? Siapa? Yesus kah? Atau jangan-jangan uang kah? Hari ini, Tuhan mau jadikan saudara sebagai salurannya berkatnya. Dengar baik-baik, siap-siap ya. Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Tapi saya mau ingatkan kalau itu terjadi, jangan lupa diri. Tanya sama Tuhan, Tuhan mau saya bagi kepada siapa? Memberi kepada siapa? Terus kalau dilihat ada orang-orang di komunitasmu yang kekurangan, jangan tunggu orang itu minta bantuanmu. Kalau engkau bisa bantu, bantulah. Dan ketika saudara melakukan itu, saudara hidup sebagai saluran berkatnya Tuhan. Dan ingat, saudara bebas dari tipu daya kekayaan. Hari ini, putuskan. Berontak terhadap dominasi mamon. Dan ingat baik-baik, Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih.